Garis polisi masih terpasang di rumah berlantai 2 di Jalan Kartajaya 4, Penjaringan, Jakarta Utara. Rumah hancur akibat ledakan gas 3 kg. Kerasnya ledakan juga menghancurkan 12 rumah lainnya yang ada berdekatan. Tak hanya merusak 13 rumah, ledakan gas 3 kg tersebut juga membuat sejumlah dinding rumah menjadi retak dan 3 korban luka. Bahkan 1 korban lainnya kritis akibat terluka bakar. Pertama-tama si ibu ini lagi masak, pas kebetulan dia gas yang dia punya itu habis, pinjam ke sebelah, ke sini, ke seberang, bukan sebelah ya, seberang. Nah, kata yang seberang, ibu jangan nyalain dulu karena asap masih ada, karena gas itu yang dicopot itu yang pertama lupa. Nah, mungkin entah nggak ngedengar, entah bagaimana itu si ibu langsung nyalain kompor. Disitulah kejadian ngebeleduk. Usai kejadian, sejumlah warga yang rumahnya hancur sementara tinggal di dalam tenda. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Terjadi kebakaran di Simpang Pemda. Kebakaran di jalan. Kepulan asap tebal muncul di Jalan Flamboyan Raya, Medan, Sumatera Utara. Kepanikan terjadi saat api membakar sebuah bengkel motor. Besarnya api dengan cepat menyambar 6 ruko yang ada di sekitarnya. Dugaan sementara kebakaran berawal dari korsleting di bengkel motor. Tugas yang datang segera berupaya memadamkan api. Upaya pemadaman terkendala padatnya arus lalu lintas dan warga yang menonton kebakaran. Terima laporan warga bahwa telah terjadi kebakaran di Jalan Flamboyan Raya di kelurahan atau di Kecamatan Medan Selayang. Jadi saat ini sudah di pendinginan total. Ya, untuk sementara korban jiwa maupun luka negatif. Untuk armada yang kita turunkan berjumlah lebih kurang 11 unit. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran diselidiki Polsek Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, untuk kali pertama upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia akan digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara 17 Agustus mendatang. Prosesi kirap bendera pusaka merah putih dimulai dari Monas, Jakarta Pusat, kemudian dibawa ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan di IKN. Warga pun antusias menyaksikan iring-iringan kirap sang merah putih di sejumlah jalan protokol Jakarta. Kirap bendera merah putih dan teks proklamasi perayaan 17 Agustus dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara digelar di Monas, Jakarta Sabtu pagi. Kirap sebagai bagian dari upacara perayaan kemerdekaan Indonesia yang untuk pertama kalinya akan digelar di IKN Kalimantan Timur. Cawan Monas jadi prosesi awal kirap bendera pusaka. Prosesi kirap dipimpin langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru Budi menyerahkan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi yang ada di ruang kemerdekaan Monas kepada tim Purna Paskibraka 2023. Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah bertugas membawa bendera pusaka. Adapun Kaila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan bertugas sebagai pembawa teks proklamasi. Keduanya lalu menaiki kendaraan taktis maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda, hingga marching band menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sepanjang jalan, warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirap bendera merah putih yang akan digunakan untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Warga antusias menyaksikan langsung iring-iringan kirap yang melewati sejumlah jalan protokol Jakarta. Dari Monas, bendera pusaka melewati rute Monas Patung Kuda, Bundaran HI, Semanggi, Pancoran, hingga tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Total rute yang dilewati mencapai sekitar 16 km. Tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, bendera pusaka dan teks proklamasi akan langsung diterbangkan ke Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Bendera pusaka juga disambut oleh pasukan kirap khusus yang mengawal sang saka sampai ke Istana Negara di IKN.
Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ribuan penonton antusias menyaksikan kirap bendera pusaka dan naskah proklamasi di sepanjang Jalan Protokol Jakarta. Untuk menyemarakan suasana, sejumlah penonton mengenakan kostum adat sejumlah daerah sebagai lambang keberagaman suku dan budaya. Ribuan warga antusias menyambut rombongan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi saat melintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Beberapa warga bahkan sengaja mengenakan pakaian adat daerah masing-masing untuk menyemarakan suasana. Mereka adalah para perantau yang mengadu nasib di Jakarta, rela meluangkan waktu untuk menonton secara langsung prosesi kirap bendera pusaka dari Monas hingga Ibu Kota Nusantara. Ini temanya Nusantara, jadi semua etnis datang ke sini hadir untuk menyaksikan pelepasan bendera duplikat ke IKN. Luar biasa Pak, terharu. Kenapa Pak? Karena ibaratnya ini hijrah gitu, kayak bendera merah putih kita dari sini nanti akan laksanakan di IKN. Jadi ini luar biasa. Ini momen yang bersejarah ya, khususnya teman-teman kami dari semua provinsi kan hadir ini ya untuk menyaksikan pelepasan ini. Kita semua Kalimantan. Dari Kalimantan. Ya, ini keren sekali ya. Ini menjadi sejarah bahwa inilah pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah seperti ini. Dampaknya itu banyak sekali. Bendera pusaka ya akan menuju ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kita sebagai warga yang ada di Jakarta bangga ya. Bangga. Ya. Warga Kalimantan, orang Dayak khususnya dan umumnya Kalimantan bangga bahwa bendera pusaka sekarang OTW ke Kalimantan Timur, ke IKN. Oke, terima kasih Pak Jokowi. Mereka berharap agar pembangunan IKN dapat segera terselesaikan karena menjadi hadiah terbesar bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana melaporkan. Setelah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara, rombongan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi disambut sukacita dari Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Konvoi rombongan kirap tiba di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur setelah melintasi jembatan Pulau Balang Bentang Panjang yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi. Rombongan pembawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara ini mendarat pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Rombongan kirap mendapat sambutan meriah dari paskibraka berseragam merah putih, pemuda-pemudi dengan pakaian adat, serta bentangan karpet merah. Duplikat bendera merah putih dibawa oleh Purna Paskibraka 2023 Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara teks proklamasi dibawa oleh Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Momen bersejarah ini mencatat untuk pertama kalinya kedua benda pusaka dibawa keluar kota Jakarta. Pasukan inti kirap kemudian menaiki kendaraan taktis menuju Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Layaknya perjalanan rombongan kirap dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, konvoi kirap menuju IKN juga diiringi warga yang berdiri di pinggir jalan. Warga menyambut dengan meriah sambil melambaikan bendera merah putih. Untuk mencapai Istana Garuda di Ibu Kota Negara, rombongan melintasi jembatan Pulau Balang Bentang Panjang yang baru diresmikan Presiden Jokowi pada 28 Juli. Jembatan ini menghubungkan Balikpapan dengan kawasan Ibu Kota Negara. Para pelajar SD hingga SMA berbaris di pinggir jembatan menyambut rombongan kirap yang melintas. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, rombongan kirap tiba di Istana Garuda, Ibu Kota Negara di Penajam Pasir Utara.
Duplikat bendera merah putih kemudian diserahkan kepada Purna Paskibraka 2023 Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten. Sedangkan teks proklamasi diserahkan kepada Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Pada 17 Agustus pekan depan, duplikat bendera merah putih akan diserahkan Presiden Joko Widodo kepada tim Paskibraka 2024 untuk dikibarkan di Istana Garuda IKN dalam rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Tim Liputan melaporkan. Rasa bangga menghiasi hati dua siswi SMA Balikpapan, Kalimantan Timur jelang peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Pasalnya, kedua Purna Paskibraka tahun 2023 itu menjadi bagian dalam pasukan penyambut duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Rasa bangga menghiasi hati Hoirin dan Jessica, siswi SMA 4 dan 3 Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. Pasalnya, Hoirin dan Jessica menjadi bagian dari 38 pelajar SMA yang ditugaskan menjadi tim penyambut duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi. Kedua siswi ini merupakan Purna Paskibraka tahun 2023. Hoirin merupakan anggota Paskibraka HUT Republik Indonesia ke-79 tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Sementara Jessica pernah bertugas membawa baki pada prosesi penurunan bendera pusaka. Tentunya sangat bangga pada diri saya sendiri dan juga untuk sekolah, keluarga, dan terutama untuk Kota Balikpapan karena menjadi tempat membawa bendera pusaka yang akan dikibarkan nanti di IKN. Tentunya awalnya nggak nyangka banget karena di pikiran kami tim Paskibraka Kota Balikpapan mungkin tidak akan berkontribusi karena bagi kami mungkin yang akan diajak kontribusi itu merupakan Paskibraka nasional, tetapi dapat info dari kakak-kakak atas ternyata Paskibraka Kota Balikpapan juga dilibatkan. Sebelum kembali mengenakan seragam Paskibraka di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, latihan demi latihan dijalani dua putri kebanggaan Kalimantan Timur ini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Kacina Ozora, putri terbaik mewakili Kalimantan Tengah, terpilih menjadi pemegang bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Sedangkan Keila Azahra Purnama, putri terbaik asal Sumatera Selatan, dipercaya menjadi pembawa teks proklamasi. Dan berikut profil singkat Kacina dan juga Keila. Kacina Ozora, anak pasangan Fajar Rianto dan Kumi Indang Inara ini terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Ia bahkan dipercaya menjadi pemegang bendera pada peringatan HUT ke-79 RI. Gadis kelahiran 26 Juni 2007 ini merupakan salah satu dari belasan putra-putri terbaik Bumi Tambun Bunga yang lolos seleksi di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Kacina Ozora merupakan siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya. Gadis asli Dayak Meanyan dan Dayak Ngaju ini pun sebelumnya tak menyangka bisa lolos menjadi Paskibraka seperti tahun sebelumnya. Kacina Ozora yang memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan 63 kg merupakan anak tunggal, di mana ayahnya berprofesi sebagai ASN di Bapeda Litbang Kota Palangkaraya dan ibunya ASN di BPKAD Kota Palangkaraya. Kacina Ozora merupakan anak yang cerdas. Ia memiliki hobi membaca, main gitar, dan olahraga. Ia pun fasih bahasa Inggris. Kacina Ozora kelak bercita-cita masuk dalam pendidikan akademi militer. Sementara Keila Azahra Purnama, putri terbaik asal Sumatera Selatan ini dipercaya menjadi pembawa teks proklamasi pada peringatan HUT ke-79 RI. Keila sebelumnya juga menjadi salah satu pembawa baki Paskibraka Nasional pada tahun 2023 kemarin. Dari kelahiran Lubuk Linggau 10 September 2007 silam ini merupakan siswi SMA Negeri 4 Lubuk Linggau yang lahir dari keluarga polisi. Ayahnya adalah anggota Polri bernama Tatang Purnama, begitu pula sang kakak perempuannya yang juga meniti karir sebagai polisi wanita. Sementara ibunya Sustiliana berprofesi sebagai perawat. Lahir dari keluarga polisi, Keila pun bercita-cita mengikuti jejak kakaknya menjadi seorang polwan. Keila juga memiliki hobi olahraga dan aktif jadi atlet voli binaan PBV Karolin Lubuk Linggau.
Jelang upacara peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia, sebanyak 76 orang calon pasukan pengibar bendera pustaka telah dilatih keras sejak Juli lalu. Tak hanya latihan baris berbaris, mereka juga menjalani latihan fisik lebih keras karena untuk pertama kalinya upacara kenegaraan 17 Agustus digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan berikut liputan khas Floganza bersama Elsie Casey dan Andri Setiawan. Bulan kemerdekaan Indonesia telah tiba. Indonesia akan genap berusia 79 tahun pada 17 Agustus 2024 mendatang. Namun, ada yang berbeda dari perayaan upacara peringatan HUT RI tahun ini. Untuk pertama kalinya upacara akan diadakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tidak hanya presiden dan juga sejumlah pejabat publik, tetapi pasukan pengibar bendera pusaka juga akan diberangkatkan ke Ibu Kota Nusantara. Lantas, seperti apa persiapan mereka? Floganza kali ini akan mengulik persiapan Paskibraka jelang HUT RI 2024. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional terdiri dari 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi di Indonesia. Adapun masing-masing provinsi memberikan perwakilan sebanyak 2 orang, yaitu 1 putra dan 1 putri. Nantinya, pasukan pengibar bendera pusaka akan dibagi menjadi beberapa formasi. Formasi pertama adalah pasukan 45 yang merupakan pasukan pengawal. Sementara itu pasukan 17 merupakan pasukan pemandu. Ada pula pasukan 8 yang merupakan pasukan inti yang terdiri dari pengibar dan juga pembawa bendera pusaka. Peringatan kemerdekaan RI ke-79 akan dilaksanakan di 2 lokasi berbeda, yaitu di Jakarta dan juga di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nantinya Presiden Joko Widodo akan bertugas sebagai inspektur upacara yang berlokasi di IKN. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berada di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara akan berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Nantinya pembawaan teks proklamasi dan juga bendera pusaka akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus bersamaan dengan keberangkatan tim Paskibraka Nasional menuju Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, untuk mengetahui secara lebih lanjut seperti apa persiapan yang telah dijalani oleh pasukan Paskibraka Nasional 2024, saya akan berbincang langsung dengan pelatih dari tim Paskibraka, yaitu Pak Joyo Utomo. Selamat sore Pak Joyo. Selamat sore. Pak Joyo, Pak, saya izin tanya nih Pak, kira-kira seperti apa sih sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan sejak tanggal 13? Mungkin bisa diceritakan secara singkat prosesnya? Ya, sejak awal kami sudah melatih mereka bertahap dan bertingkat ya. Sehingga saat pelaksanaan sampai saat ini mereka bisa melaksanakan pelatihan dan melaksanakan apa yang jadi yang seharusnya dia lakukan untuk melaksanakan pengibaran nanti. Pak, mungkin di dalam persiapan menuju IKN ini, apa saja yang berbeda Pak tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya? Apakah ada persiapan fisik yang lebih dalam atau mereka ada persiapan-persiapan tertentu, misalnya baris berbarisnya agak berbeda atau seperti apa Pak? Kalau baris berbarisnya tetap sama ya, cuma fisik kita lebih tingkatkan lagi karena menurut informasi di Nusantara cuacanya lebih panas. Jadi kita tiap siang, pagi siang kita larikan mereka supaya saat menghadapi
situasi alam di sana mereka sudah siap. Sudah siap. Nah, kemudian nanti kan ini ada pembagian dari tim 17-458. Apakah ada kriteria-kriteria tertentu, Pak? Nggak ada kriteria sih. Nah, semua bisa kita laksanakan. Dan adik-adik saya yakin bisa melaksanakan dimanapun mereka diposisikan. Pemirsa, untuk mengetahui secara lebih lanjut seperti apa persiapan dari tim Paskibraka, saya sudah bersama dengan 4 orang tim Paskibraka nasional. Hai teman-teman semua, say hai. Nah teman-teman, aku pengen tanya dong, nih kalian kan di sini sudah dari tanggal 13 Juli dan sudah banyak proses yang dijalani. Nah kira-kira awalnya kalian menjalani proses dari seleksi itu seperti apa sih? Mungkin dari Yohan, dari Papua Tengah mungkin bisa cerita? Mulai dari seleksi, pertama saya tidak pernah bermimpi untuk mengikuti Paskibra, tetapi saya dikasih kesempatan sama provinsi untuk mengikuti Paskibraka. Ya seperti itu. Oh gitu. Nah mungkin bisa diceritakan juga nih Fahri, seperti apa sih persiapan kamu selama berada di sini? Ya, jadi persiapan saya selama untuk mengikuti Pusdiklat di sini, yaitu yang saya siapkan itu pertama fisik, mental, terus kesehatan itu yang paling utama. Terus belajar, kita juga harus sering belajar untuk mengikuti Pusdiklat ini. Untuk proses saya selama menjadi ingin Paskibraka, tentunya saya udah impian dari kecil, karena dari ibu saya sendiri merupakan Purna Paskibraka juga, jadi saya termotivasi untuk menjadi Paskibraka. Pertama, dulu pinginnya cuma di kota, tetapi jadi untuk seleksi di kota saya berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi lebih tingkat tinggi dari orang tua saya. Dan alhamdulillah ketika di kota saya dipilih menjadi seorang kota Paskibraka untuk seleksi di provinsi. Kali itu hanya dipilih sepasang dan alhamdulillah di provinsi juga terpilih menjadi peringkat pertama dan kemudian dikirim untuk verifikasi ke tingkat pusat. Dan alhamdulillah juga terpilih menjadi calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 yang akan mengibarkan di Nusantara nantinya. Itu sangat bangga saya. Kalau dari saya ya mungkin jaga kesehatan, karena udah cukup lama udah nggak ketemu, jaga kesehatan. Terus ya buat orang tua terima kasih juga udah menyupport saya sampai saat ini, sampai saya berada di titik ini. Ya itu saja sih Kak. Kangen sama orang tua? Sejujurnya kangen sih Kak, tapi ya mau gimana harus fokus dulu latihan Kak untuk persiapan pengibaran nanti Kak. Mungkin nanti pada saat kembali ke rumah apa yang ingin, kalau ada orang tua yang nonton nanti pada saat di IKN, Bangga, seperti apa? Bangga sih Kak. Apa yang ingin kamu sampaikan ke orang tua? Buat orang tua sih gimana? Gak tahu sih Kak mau ngomong gimana, soalnya kayak bangga saja baru pertama kali mengibar di Nusantara itu. Untuk pertama kalinya, Ibu Kota Nusantara menjadi tempat peringatan detik-detik proklamasi ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Tentunya hal ini merupakan hal baru bukan hanya bagi para anggota Paskibraka, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tahun ke-79, ulang tahun Republik Indonesia, kita menyambut Nusantara baru, Indonesia yang lebih maju. Saya Elsya Casey dan juru kamera Andri Setiawan. Sampai jumpa di Vloganza edisi selanjutnya. Pemirsa, DPP Partai Golkar memastikan Ridwan Kamil akan maju ke Pilgub Jakarta. Sementara Yusuf Hamka bersiap maju di Pilkada Jawa Barat. Golkar juga menimang-nimang calon wakil Ridwan Kamil dengan inisial S. Usai menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto di rumah dinasnya, Ridwan Kamil terkonfirmasi akan maju ke Pilkada Jakarta. Pengumuman resmi akan dilakukan oleh Partai Golkar dalam waktu dekat karena masih menunggu kepastian nama calon wakil gubernur yang diusung oleh partai koalisi. Saya kan bukan pengangguran. Tuh, saya orang yang bisa bermanfaat di bidang apapun.
Jadi dosen bisa, ngebisnis kopi, skincare, kan, macam-macam. Jadi saya itu hidupnya bermanfaat, nggak harus politik kan. Saya itu udah selesai dengan diri saya. Cuman kalau masih ada kesempatan memimpin, seluruh ilmu dedikasi saya berikan. Sementara Yusuf Hamka yang juga ikut menemui Erlangga Hartarto diinstruksikan akan maju di Pilkada Jawa Barat. Yusuf Hamka siap jika dipasangkan dengan Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur dari Partai Gerindra. Kecil baru, ya kan? Ya nantinya kalau saya pun menjadi wakil Kang Deddy atau apa ya, saya pasti berfokus untuk membuat jalan-jalan atau infrastruktur yang lebih baik lah. Tapi komunikasi sudah dijajaki dengan Pak Demo nih Pak, melihat potensi belum, semakin tapi besar. Pak Demo teman saya, teman baik gitu. Bahkan seminggu sebelum saya diinstruksikan untuk di Jakarta, kita komunikasi. Saya nggak tahu bahwa ada pencalonan, ya biasa teman-teman aja ngobrol gitu. Pada kesempatan lain, Erlangga menyebut calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta berinisial S. Namun Erlangga tidak merinci sosok S. S diduga merupakan politisi PKS Sohibul Iman atau Ahmad Saihu. Bagaimana Pak? Apa? Sementara inisialnya S. Saiku gitu Pak. Dari gimana Pak? Sohibul atau Pak Sohibul? Inisial S. Dari internal. Tapi jawaban yang tadi none of the above. Sementara itu, menjelang pendaftaran Pilgub serentak 2024, spanduk bertuliskan Kaisang 2024-2029 bertebaran di sejumlah titik di Jakarta. Spanduk tersebar di beberapa ruas jalan seperti kawasan Gambir, Menteng, dan Cikini, Jakarta Pusat. Spanduk berukuran 2 meter dengan berlatar belakang putih. Belum diketahui pemasang spanduk ataupun alasan pemasangan spanduk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Menjelang Pilkada serentak, PKS telah menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya, termasuk dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Komunikasi dengan partai lain dilakukan PKS setelah Anies Baswedan tak kunjung mendapat dukungan dari partai lain. PKS mengumumkan hasil musyawarah Majelis Syuro ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Hasilnya, PKS akan terus berkomunikasi dengan partai politik untuk pemilihan gubernur Jakarta termasuk dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan, sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tak hanya itu, PKS juga menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju terkait pengusungan calon gubernur Jakarta. PKS kini membuka opsi untuk gabung ke koalisi lain untuk Pilgub Jakarta setelah Anies Baswedan tak kunjung mendapat dukungan dari partai politik lain. Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita di perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Menyikapi perkembangan partai politik menjelang pendaftaran bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang ditemui di kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat menilai masih menunggu sikap resmi dari partai-partai pengusungnya. Alhamdulillah, secara resmi kita belum mendengar apa-apa. Jadi kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali. Kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua. Masa pendaftaran gubernur Jakarta akan dimulai pada tanggal 26 hingga 29 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Sahreza Zaskia Panduprio melaporkan. DPP PDIP menandatangani surat rekomendasi kepada sejumlah kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak November mendatang. Rekomendasi diberikan kepada para calon kepala daerah saat mengikuti pelatihan tim pemenangan Pilkada.
Tunjukilah ia ke jalan yang lurus. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah menandatangani sejumlah rekomendasi kepada calon kepala daerah. Pemberian surat rekomendasi akan dilakukan dalam waktu dekat. Surat rekomendasi diberikan setelah para calon kepala daerah mengikuti pelatihan. Sejumlah wilayah seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali masih menjadi perhatian khusus PDIP. PDI Perjuangan membagi waktu pengumuman calon kepala daerah sebanyak 3 gelombang hingga 26 Agustus mendatang. Dan direncanakan PDI Perjuangan akan segera mengumumkan tahap pertama. Waktunya akan menyesuaikan dengan jadwal dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Mas Prananda, dan Mbak Puan Maharani, sehingga gelombang pertama pengumuman calon kepala daerah ini akan segera dilakukan. Waktu pengumuman akan disesuaikan dengan jadwal dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dari Bogor, Jawa Barat, Indra Setiabudi melaporkan. Ratusan relawan di Lombok Utara siap memenangkan pasangan Siti Rohmi Jalila dan Musyafirin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Pilkada Serentak 2024. Para relawan akan bergerak berbasis dusun hingga satuan keluarga, melakukan sosialisasi program dan visi misi pasangan Rohmi Firin. Relawan bela dan menangkan Rohmi Firin untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat resmi dibentuk di Lombok Utara. Digelar di Pantai Kayangan, pengukuhan ini mengawali gerak relawan untuk mensosialisasikan program pasangan Rohmi Firin ke masyarakat di Lombok Utara. Para relawan dari beragam unsur masyarakat ini akan turun melalui jalur organisasi dan semua unsur masyarakat lintas agama. Semangat relawan luar biasa untuk menyambut kemenangan bagi Rohmi Firin dan Najmul Kus. Ya, tentunya ini harus dibarengi dengan kerja-kerja cerdas, kerja yang sungguh-sungguh 3 bulan ke depan, dan kami optimis. Ya. Elektoral inilah yang menjaga itu kan lebih susah daripada merebut ya. Sehingga kita memang full power ya, sejak partai sudah klop ya. 20% kursi sudah ada, jadi kita sekarang fokus untuk konsolidasi relawan sampai tingkat dusun. Para relawan datang dari berbagai unsur masyarakat ini bersumpah setia dan satu komando untuk bergerak memenangkan pasangan yang diusung oleh Partai Perindo, PKB, dan PDIP ini. Dari Lombok Utara, Muzakir iNews melaporkan. Pemirsa, kontingen Indonesia mendulang 2 keping emas Olimpiade 2024 berkat performa gemilang Patrick Leonardo di cabur panjat tebing serta Rizky Juniansyah di cabur angkat besi. Indonesia masih punya peluang menambah medali karena lifter wanita Nurul Akmal baru berlaga sore nanti. Indonesia memborong 2 keping emas dari Olimpiade 2024 Prancis. Patrick Leonardo mendulang emas dari nomor speed putra cabang olahraga panjat tebing setelah di final mengungguli andalan Tiongkok Wu Peng. Sementara Rizky Juniansyah menyumbang emas saat tampil di cabur angkat besi kelas 73 kg. Rizky berhak atas emas setelah berjaya dengan total angkatan 354 kg. Kalau momen yang paling berkesan menurut saya ketika ketemu tuan rumah Prancis. Jadi waktu itu memang antusias dan juga animo penonton dari tuan rumah itu sangat luar biasa. Sorakan, teriakan, terus ada juga yel-yel, dan saat itu memang dari lawan itu bahasa bawahnya dari Prancis dia bawa keluarga besar gitu. Jadi memang sangat luar biasa tegang waktu itu. Dan itu juga menjadi kunci untuk bisa meneruskan babak berikutnya karena nggak mudah melawan tuan rumah, apalagi dia juga udah 2 kali Olimpiade dan usianya juga sangat matang. Senang bisa melihat Patrick dapat medali emas, dan alhamdulillah saya juga bisa terinspirasi lebih semangat lagi untuk mendapatkan medali emas yang kedua, karena memang di angkat besi belum ada sejarah mendapat medali emas, dan saya terinspirasi ingin mendapatkan medali emas itu untuk angkat besi. Patrick dan Rizky berharap atlet Indonesia dari cabur lain juga mampu mengukir prestasi tertinggi di event dan kejuaraan tingkat dunia selanjutnya. Sementara soal bonus bagi peraih emas, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengungkapkan bonus berkisar 6 miliar rupiah dan akan diberikan langsung oleh Presiden. Tim Liputan melaporkan.
Terima kasih masih bersama seputar Anjus Pagi. Pemirsa, Kejaksaan Agung akan melakukan pencekalan terhadap terpidana bebas kasus penganiayaan hingga menyebabkan kekasihnya tewas, Ronald Tanur. Hal tersebut dilakukan atas permintaan petugas Kejaksaan Negeri Surabaya. Usai pembacaan vonis bebas pada kasus tewasnya sang kekasih, keberadaan Ronald Tanur terus dipantau oleh pihak imigrasi. Hal tersebut atas permintaan Kejaksaan Agung agar Ronald Tanur tidak bepergian ke luar negeri usai divonis. Pasalnya, saat ini Kejaksaan Agung masih mengupayakan permohonan pencekalan terhadap anak anggota Dewan dari fraksi PKB Edward Tanur. Upaya pencekalan menyusul permintaan pihak Kejaksaan Negeri Surabaya yang menangani kasus Ronald. Terhadap yang bersangkutan juga, baik Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi terus berkoordinasi dengan keimigrasian ya untuk melakukan monitoring terhadap yang bersangkutan ya. Keberadaannya ya kita harapkan jangan sampai bepergian ke luar negeri. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Surabaya mendatangi sentra pelayanan satu pintu Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas Gregoris Ronald Tanur. Pendaftaran kasus dilakukan 12 hari setelah putusan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Dede Rudi melaporkan. Pemirsa, dengan cita rasa segar, pedas, dan manis, rujak buah menjadi salah satu hidangan yang akrab di lidah masyarakat Indonesia. Kami ajak Anda untuk menikmati rujak buah khas Aceh sambil menikmati pemandangan Laut Biru dan Pulau Klah yang menawan. Seperti apa sensasinya? Berikut informasinya. Segarnya buah dengan bumbu rujak yang terasa pedas, manis, dan asam menjadi paduan nikmat bagi mereka yang menyantap rujak khas Aceh atau yang biasa disebut rujak Klah. Di puncak Pulau Klah yang terletak di Kota Sabang, Provinsi Aceh, terdapat warung yang menjual rujak Klah. Warung rujak segar ini sangat mudah Anda jumpai, yakni di tanjakan pertama saat pengunjung hendak menuju Tugu 0 km Indonesia. Menikmati rujak Klah di sini Anda akan disuguhkan panorama indah. Teluk Sabang dan Pulau Klah di tengahnya, ditambah birunya Samudra Hindia yang menawan. Tidak heran banyak pengunjung yang berlama-lama istirahat di warung ini. Selain ingin menikmati segarnya rujak, pengunjung juga ingin menikmati indahnya pemandangan. Beberapa pengunjung bahkan mengabadikan indahnya pemandangan dengan kamera ponsel mereka. Rasanya unik ya, kayak biasanya saya tuh jarang makan rujak, dia ada kacangnya. Dan dia pakai gula, jadi buat ada rasa segar campur rasa manis di situ. Segar dari buah-buahnya, nanasnya agak masam-masam. Kombinasinya pas sama gula merah yang manis. Rujak Klah berbeda dari rujak yang biasanya ditemui karena memiliki campuran buah khas tanah rencong. Bumbu rujak juga berbeda karena campuran gula merah, kacang tanah, dan cabai yang digongseng dicampur dengan buah kuini dan batok. Karena kita buat rujaknya ini dari gula yang asli ya, makanya orang tahu kalau pas dirasa itu beda. Nah, kita dibuat dari gula rujuk asli. Ini gulanya ya. Tambahkan lagi buah ini, buah rumbia. Itu langka ada sekarang buah itu, Pak? Iya, langka. Kadang ada, kadang nggak ada nih buahnya. Ini untuk bumbu. Terus kita pakai ini lagi, buah kueni namanya. Harga rujak dan minuman di warung ini sangat terjangkau, namun pemandangannya sangat mahal. Seporsi rujak seharga Rp10.000 hingga Rp15.000 jelas tidak sebanding dengan indahnya pemandangan pulau dan laut yang disuguhkan. Jika Anda berkunjung ke Sabang Aceh, warung rujak Klah ini mungkin bisa jadi salah satu destinasi yang harus dikunjungi. Dari Kota Sabang Aceh, Syukri Syarifuddin melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda kuliner bakso goreng dan kue putu? Jajanan yang ada di pasar tradisional Klojen ini sedang ramai diburu oleh warga Malang, Jawa Timur. Baik bakso goreng maupun kue putu, keduanya laris manis sampai bisa ludes hanya dalam waktu 2 jam. Inilah pasar tradisional Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.
Tempat ini nampak bersih, ramai pengunjung nongkrong, dan sedang digandrungi masyarakat. Terlebih lagi, pedagang-pedagang kulinernya juga mayoritas anak muda yang mulai berjualan di sini sebulan terakhir. Ada 2 jajanan favorit di tempat ini, yaitu bakso goreng dan kue putu. Dalam hitungan 2 jam saja, 2 jajanan ini habis terjual. Bakso yang biasanya dinikmati dengan cara disiram kuah kaldu bening gurih, kini dinikmati dengan cara dicocol saus. Jika bakso biasanya direbus dan menjadi makanan berat, bakso ini digoreng dan cocok menjadi cemilan. Bakso goreng ini kulit luarnya renyah dan juga crispy, namun kenyal di bagian dalam kala masuk ke mulut. Ya, dicemil gitu, pakai cocol-cocol gitu ya. Terus rasa gurihnya, ini ayamnya juga terasa gitu. Bedanya kalau pakai dengan bakso kuah ya, saya sendiri kan kalau bakso kuah mungkin kan kita tidak bisa ya makan sambil jalan gitu ya. Nah kalau ini kan enak ya, kita beli aja 1 kantong, kita makan di jalan. Jajanan tradisional yang masih menggunakan resep asli ternyata juga tidak kalah di tengah gempuran kuliner baru yang bermunculan. Kue putu tak kalah larisnya. Salah satu jajanan tradisional ini, perpaduan rasa gurih dan manisnya gula Jawa membuat paduan yang cocok disantap di pagi hari. Terlebih lagi, kue putu tak hanya sekedar jajanan tradisional, namun juga memiliki kenangan ditambah suara khas peluit air rebusan menghidupkan kembali kenangan masa kecil dengan cara baru ala anak muda. Kita benar-benar pakai bahan yang higienis seperti ayam dan udang yang selalu fresh. Terus sausnya kita ini saus khasnya orang Malang. Jadi bukan kayak saus Bangkok atau yang lain gitu. Jadi sausnya saus bakso Malang pada umumnya. Lihat kayak dulu kan sering diajak sama orang tua kayak beli putu, kayak memori itu pengen diangkat lagi kayak gitu. Bakso goreng isi 5 dijual Rp10.000, sementara kue putu isi 5 bisa dinikmati seharga Rp8.000 saja. Siapa yang menyangka bahwa berjualan ala anak muda ini, selain melihat peluang juga mampu menghidupkan pasar tradisional dengan menghadirkan kuliner otentik yang ternyata sukses di pasaran. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik? Jika Anda ingin mencoba, sebaiknya datang di pagi hari karena penjual hanya menyediakan 120 porsi saja. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Ulang tahun kemerdekaan Indonesia telah tiba, saatnya tampil semarak dan penuh semangat. Anda juga harus tampil keren dengan busana bertema kemerdekaan Indonesia. Salah satunya busana berkonsep pop art Indonesia hasil karya sebuah studio seni di Badung, Bali. Berikut ini. Studio Mungil di Jimbaran, Badung, Bali ini tak mau kalah memberikan sumbangsih dalam peringatan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka mendesain corak khusus untuk pakaian bertema Dirgahayu Republik Indonesia dengan konsep unik pop art Indonesia. Tampil dalam berbagai pilihan warna dengan visual yang apik, konsep desain ini menampilkan kearifan lokal. Mulai dari ilustrasi permainan tradisional, rumah-rumah adat, foto-foto pahlawan nasional dan tokoh bangsa, hingga visual yang menampilkan bangunan ikonik dari berbagai kota besar di Indonesia. Tak kalah spesial, desain kemeja hasil kolaborasi dengan salah satu artis di Indonesia yang menampilkan visual not balok lagu Indonesia Raya. Keren abis. Tadi saya info bahwa memang haluan Bali itu memang ngangkatnya Indonesia, culture-nya Indonesia gitu loh. Jadi dalam berbagai segi, kita kadang-kadang bangunan, kita kadang-kadang daerah, kadang-kadang makanan, minuman, bahkan kita sudah pernah desain. Bahkan terakhir waktu itu kita sempat juga bikin rempah-rempahnya Indonesia. Jadi memang whole of the design of haluan Bali itu adalah Indonesia. Tema Dirgahayu Indonesia diaplikasikan pada kemeja warna merah putih menyala dengan ilustrasi kemeriahan masyarakat menyambut peringatan 17-an. Agar terlihat apik, desain jaket dan outer tidak hanya menampilkan ilustrasi 17 Agustusan, juga dikolaborasikan dengan sejumlah bahan tenun ikat dari berbagai daerah. Unik sekaligus membanggakan. Yang paling unik satu, dia punya desain. Desain haluan ini sangat limited, jadi nggak akan pasaran. Produk fashion studio ini menonjolkan sustainable digital fashion. Prinsip produksi busana atau pakaian berkolaborasi dengan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan. Bahan kain katun yang digunakan juga organik atau ramah lingkungan. Harga jualnya sangat terjangkau,
mulai dari Rp500.000 hingga kisaran Rp800.000. Dari Badung, Bali, Bagus Alit melaporkan. Pemirsa, Suho EXO berhasil membius para EXO-L lewat konser bertajuk Welcome to Suhome di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Menampilkan pertunjukan live band spektakuler, Suho berhasil mengajak penggemarnya bernyanyi bersama hingga konser usai. Dan berikut liputannya. Ya pemirsa, ini dia keseruan para EXO-L atau fans dari EXO yang sudah tidak sabar menyaksikan konser solo perdana Suho EXO di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada 10 Agustus 2024. Bisa kita lihat di sini sudah mulai berdatangan ratusan EXO-L yang menggunakan pakaian bernuansa pink yang memang menjadi dress code pada konser Suho pada hari ini. Suho EXO sendiri merupakan salah satu personil boy band dari EXO yang debut pada 2012. Pada tahun 2020, Suho EXO meluncurkan album solo perdananya bertajuk Portrait dan langsung memuncaki sejumlah chart musik di dunia. Nah, seperti apa keseruan konser Suho EXO pada hari ini? Langsung aja kita lihat. Antusiasme EXO-L sudah terasa sejak tirai penanda opening konser dibuka. Kemunculan Suho dengan gitarnya langsung disambut teriakan histeris dari para EXO-L yang telah lama menantikan konser solo Suho di Indonesia. Sekalian ulang tahun EXO-L juga, semoga Suho makin berjaya juga, EXO juga makin terkenal lah. Konser ini juga mengobati kerinduan para EXO-L Indonesia. Bahkan pada konser solo perdana Suho ini ada fans yang jauh-jauh datang dari Bali. Kita bisa nyanyi bareng, seru-seruan, terus juga nostalgia lagi karena Suho itu bakal ngebawain beberapa lagu EXO. Lagu-lagunya bagus, orangnya humble, berwibawa juga. Kayak banyak deh Kak. Dalam konser solo yang berjalan intimate ini, Suho membawakan sejumlah lagu yang kebanyakan bergenre rock. Salah satunya berjudul Zero Gravity yang menurut Suho lagu ini diciptakan sambil mengingat para penggemarnya yakni EXO-L. Konser kali ini terbilang spesial karena merupakan penutup dari rangkaian tur Suho di Asia pada 2024. Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menetapkan tanggal 8 Agustus sebagai Hari Game Indonesia. Hari Game Indonesia menjadi motivasi dan semangat anak bangsa dalam menciptakan game-game berkualitas dunia. Penetapan Hari Game Indonesia ditandai dengan main bersama atau mabar game karya anak bangsa, Lokapala, antara perwakilan dari pemerintahan melawan para pegiat game tanah air. Peluncuran Hari Game Indonesia atau Hargai 2024 menjadi sebuah bentuk realisasi percepatan pengembangan industri game nasional. Industri game adalah salah satu sektor industri kreatif yang memiliki potensi ekonomi yang besar, sekaligus memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia dan global. Pasar game global akan terus tumbuh secara signifikan. Ini merupakan salah satu milestone atau puncak kecil di perjalanan nanti Perpres tadi yang dimana kita diminta untuk mengembangkan, memperkuat ekosistem industri game nasional. Jadi harapannya tadi sudah ada 8 game lokal yang di game nasional yang dipromosikan, dibantu promosi di berbagai platform e-commerce. Dalam momen ini, sebanyak 8 game nasional mendapat dukungan Kemenparekraf untuk dipromosikan. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI menggelar Rapat Kerja Nasional tahun 2024. Rakernas yang membahas evaluasi ketercapaian serta keterwakilan perempuan dalam pemilu 2024 juga diikuti perwakilan dari Kartini Perindo. Bekerjasama dengan MPR RI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI menggelar rapat kerja nasional di salah satu hotel di Jakarta. Mengusung tema semangat dan peran Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam transisi politik 2024. Ajang ini membahas keterwakilan perempuan dalam pemilu 2024. Kartini Perindo yang hadir dalam Rakernas ini juga menyuarakan keadilan dan kesetaraan gender dalam dunia politik Indonesia.
Kita melaksanakan Rakernas di tahun 2024 membahas isu-isu penting. Yang pertama adalah tentang sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi kita untuk keperpihakan terhadap perempuan itu masih sangat jauh. Kami sebagai Kartini Perindo dalam hal ini terus tetap aktif ya dalam KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Karena ini merupakan suatu wadah yang sangat penting sekali bagi perempuan di seluruh Indonesia ya, khususnya untuk mengawal keadilan dan kesejahteraan gender. Rakernas KPPI 2024 menjadi momentum evaluasi terhadap keterwakilan perempuan dalam Pilpres dan Pileg di 2024. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemimpin Daerah Awards 2024 diselenggarakan oleh iNews Media Group untuk memberikan apresiasi kepada pemimpin daerah yang memberi kontribusi besar di wilayahnya, salah satunya Provinsi Sumatera Selatan. Percepatan pembangunan dan penciptaan bidang infrastruktur menjadi bagian perkembangan Sumatera Selatan. Pemimpin Daerah Awards 2024. Pemimpin Daerah Award 2024 diselenggarakan oleh iNews Media Group untuk memberikan apresiasi kepada pemimpin daerah yang memberikan kontribusi besar di wilayahnya, digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Salah satu wilayah yang mendapatkan penghargaan kategori percepatan pembangunan adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan tema percepatan pembangunan melalui infrastruktur. Provinsi Sumatera Selatan dalam percepatan PJ Gubernur Sumatera Selatan melalui PJ Sekda Provinsi Edward Chandra mengatakan percepatan pembangunan dan penciptaan bidang infrastruktur menjadi bagian perkembangan Sumatera Selatan. Alhamdulillah Sumatera Selatan terus mendorong untuk infrastruktur diperluas. Baik itu kita lihat ada jalan-jalan yang mantap di Sumatera Selatan, kemudian juga jalan tol, kemudian juga LRT dan banyak lagi yang semuanya untuk bagaimana menyambungkan 17 kabupaten kota di Selatan agar infrastruktur berjalan dengan lancar. Pemprov Sumsel juga mendorong pengembangan bidang perekonomian, diantaranya hilirisasi pertanian, peningkatan UMKM, serta pemberdayaan BUMD di sekitar wilayah. Pemprov Sumsel juga berusaha menekan angka kemiskinan saat ini memiliki peningkatan hingga 10,79%. Dari Jakarta, Rian Rahman dan Aulia Ramadan melaporkan.